Baik, kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Gimana kabarnya kak? Malam ini, hari ini kak? Alhamdulillah sehat, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nggih. Sebelumnya mohon maaf kak, nggih, untuk kegiatan pembelajaran hari ini jadwalnya di malam hari kak. Nah, sekali lagi mohon maaf karena tadi pagi padatnya kegiatan kak sampai sore tadi. Bisanya jam malam ini. Sebelum kita mulai Kak, saya seperti biasa dibantu untuk memimpin doanya Kak untuk kegiatan hari ini, biar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar Kak. Monggo Kakak siapa yang mau membantu memimpin doa Kak? Atau langsung saja Kak Hidayatus, gantian Kak Agus, coba Kak Hidayatus, Kak Nasuha, Nggih, tolong dibantu Kak, nggih, mimpin doa Kak. nggih. Mari kita sebelum memulai acara di malam hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Kak Nasuha sudah membantu memimpin doa. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, berkah, barokah buat kita semua Kak. Nggih. Izin share materi dulu Kak. Sudah kelihatan Kak G? Kak sudah kelihatan Kak? Sudah. Nah, baik Kak, kegiatan malam ini, hari ini di modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Seperti biasanya Kak, kesepakatan kita bersama, yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Seperti biasa, semoga kita tidak ada gangguan teknis atau gangguan sinyal yang lainnya, Kak. Amin. Tujuan sesi pembelajaran kita ya, kakak-kakak, diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Untuk agendanya Kak, 5 menit pertama pembukaan pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit ke depan, aktivitas 1, role play atau bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi nanti kakak-kakak semua nanti kita bermain peran dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 menit ke depan menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran STL di Jamboard atau nanti di Google Slide Kak. 10 menit selanjutnya aktivitas 2 menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. 10 menit selanjutnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. 15 menit selanjutnya di aktivitas ketiga, kakak-kakak nanti menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. 5 menit terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama.
Ini Kak, sebelum kakak-kakak nanti menjawab pertanyaan pemantik ini di kolom chat, sebelumnya mari kita bayangkan sejenak Kak, beberapa hal yang mungkin terjadi di pembelajaran kita masing-masing Kak. Ini apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru dalam pembelajaran? Di gambar kedua ini Kak, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah guru atau komando, seperti kita membariskan anak-anak harus tiga-tiga bersab atau berbanjar. Jadi semua perintah dari gurunya semua Kak. Jadi kita dengan metode komando. Nah, silakan kakak-kakak ini tulis jawabannya di kolom chat. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Silakan Kak, 2 menit Kak.
Sambil saya bacakan ya Kak ya. Ini dari Kak Ferry. Pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid sesuai bakat dan minatnya. Penandanya anak-anak senang ketika mengikuti pelajaran. Senang dan antusias ya Kak Ferry ya. Dari Iya, Kak. Kak Eko Budiono. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yaitu peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran dan yang menandakan pembelajaran siswa lebih dominan dalam proses pembelajarannya. Berarti siswa yang lebih aktif ya Kak ya, kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja ya Kak ya Kak Eko ya. Bagus sekali Kak. Kak Sumarti, guru memberikan arahan atau petunjuk sesuai dengan karakteristik anak untuk mengembangkan minat dan potensinya dengan perasaan yang menyenangkan. Ini juga sama guru sebagai fasilitator intinya ya Kak ya. Kak Haripra, siswa diberi kebebasan dalam aktivitas gerak dengan akhir tujuan yang sama. Penandanya yaitu semua siswa melakukan aktivitas gerak sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Suyanto, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang menandakannya adalah satu keterlibatan aktif peserta didik, penyesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, pemberian ruang untuk refleksi. Saya minta Kak Suyanto monggo untuk berbagi praktek baiknya Kak untuk penguatannya Kak. Kak Suyanto. Sekalian perkenalan Kak. Kemarin Kak Suyanto sudah berapa kali ya? 3 kali tidak mengikuti tatap maya ini. Tertinggal info Kak. Sampai kita teman-teman tidak ada yang ngabarin ya Kak. Halo Kak Suyanto. Kak Suyanto kemana ini? Baru ke belakang mungkin ini Kak. Dari Kak Cynthia, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menandai yaitu siswa lebih aktif dan guru sebagai fasilitator. Kak Cynthia bisa penguatannya Kak? Ya baik, jadi yang lebih dominan itu untuk siswanya ya Kak ya, jadi gurunya hanya sebagai fasilitator. Iya Kak, Halo? betul sekali Kak. Tuh. Terima kasih Kak Cynthia. Iya, Terima kasih sama-sama. penguatannya. Kita lanjut ya Kakak ya. Jadi intinya pembelajaran SCL atau pembelajaran yang berusaha peserta kepada peserta didik, kita guru hanya sebagai fasilitator dan anak-anak yang lebih aktif dan memilih materi atau kegiatan yang dia sukai. Ini Kak, nanti di aktivitas satu ini nanti kita akan bermain peran Kak atau role play Kak. Nanti kakak-kakak ini aman semua nggih, nanti kita lakukan gerakan kan Kak. Ini Kak, saya bacakan dulu Kak. Di aktivitas role play ini capaian pembelajarannya saya bacakan dulu Kak nggih. Peserta didik memahami gerak fundamental, tujuan pembelajaran, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar,
Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya untuk penilaiannya, yang pertama melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajaran, latihan gerak koordinasi. Ini Kak, nanti langkah-langkahnya. Nanti kakak-kakak itu saya bagi berpasangan, nanti di break room masing-masing. Nanti kakak-kakak itu memilih nomor gerakan yang paling disukai. Selanjutnya nanti sebelum mempraktekkan gerakan, kakak-kakak semua nanti diminta untuk menghitung denyut nadi awal terlebih dahulu Kak. Dalam ini kan pakai rumus, langsung saja nanti dalam hitungan dalam waktu 1 menit 60 detik nanti hitungan denyut nadi awal berapa nanti dicatat. Setelah kakak-kakak nanti melakukan gerakan yang dipilih selama 1 menit, nanti denyut nadinya itu dihitung kembali Kak. Dalam 1 menit itu dapat berapa, lebih intensitasnya lebih tinggi nanti Kak. Atau nanti kakak-kakak bisa memakai rumus ini juga tidak apa-apa. Jadi denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik. Perlu dikalikan 6. Ini sama saja Kak. Jadi menghitung denyut nadi 10 detik saja, nanti hasilnya dikalikan 6. Paham Kak? Ya, sampai sini Kak. Ada pertanyaan dulu Kak? Atau kita lanjut saja dulu Kak? Lanjut dulu Kak. Catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. Nanti saya share linknya di kolom chat Kak. Yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Yang satu mempraktekkan, yang satu nanti mengamati. Dan memastikan gerakan pasangan benar sesuai contoh video. Yang ketujuh, peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet. 8, terakhir ini kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Tabelnya nanti seperti ini Kak. Ini nanti jenis-jenis gerakannya yang kakak-kakak pilih ini 1 sampai 5. Yang pertama itu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang nomor 2 jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Untuk yang nomor 5 gerakannya loncat di tempat. Contohnya seperti ini Kak. Ini yang gerakan pertama, gerakan kedua, contoh gerakan ketiga, keempat, dan kelima. Gimana kakak-kakak, ada pertanyaan? Untuk share screen di tempat saya tidak berubah nih Kak. Tidak berubah Kak. Tidak. Apa mungkin yang lain juga? Yang lain Kak? Saya bisa masuk, tapi wifi saya mati, pakainya HP kecil banget, lihatlah. Aman. Berubah Pak Ferry, aman. Aman ya. Di tempat saya nggak berubah Pak. Kalau di tempat saya kelihatan, cuma ini tempatnya ramai nanti saya. Inilah salah satu kendala kita Kak. Pasti sinyal itu Kak. Cek. Apa kita sikapi saja Kak. Apa? Ini berubah nggak Kak? Kelihatan Ya, ya? Muncul ya? Kelihatan. Belum berubah, tempat saya belum berubah. Dari kegiatan ini nanti kakak-kakak disuruh mempraktekkan kegiatannya Kak, gerakannya Kak. Kira-kira ada yang ditanyakan Kak? Cintanya. Ya Kak Eko. Ini Siap. nanti gerakannya dipraktekkan ini berarti. Ya Kak, nanti jadi berpasangan dua-dua Kak. Nanti
saling mengamati. Jadi yang satu mempraktekkan, satu mengamati, Ini terus bergantian. Nanti mencatat Kak. Sebelumnya ini nanti ya, dicatat dulu. Oke, iya. gimana? Ini sebelumnya minta maaf nih, saya kan mencari tempat eh, apa, mencari tempat yang nyaman ini. Nah ini kan nanti kalau saya praktek dilihat banyak orang, saya malu ini. Ya gak apa-apa Eko. Gak apa Kak, nanti kita sikapi aja enggak apa Kak. Pilih gerakan yang Iya. kira-kira tidak apa itu mengganggu orang-orang di sekitarnya Kak. Ini saya tadi mencari sinyal yang aman, makanya cari di tempat Oke, gak kopi apa Kak. ini. Banyak orang-orang ini. Orang-orang ini. Gak apa, nanti pilih gerakan yang kira-kira enggak begitu susah Kak. Dari gerakan ini tadi Kak. Ini nggih. Dari gerakan gambar nomor 1 sampai nomor 5 ini Kak. Bisa dipahami Kak nggih? Ini nanti tak bagi di breaker masing-masing Kak nggih. Jadi nanti berpasangan dua-dua Kak. Nggih, gimana Kak Sumarti? Jadi izin bertanya Kak, untuk penghitungan denyut nadi tadi menggunakan Nggih. alatnya? Ini Kak, untuk menghitung denyut nadinya, sebelum kita melakukan gerakan, kita dihitung dulu Kak. Dihitung dulu kalau pakai rumus tadi, kita hanya dalam waktu 10 detik Kak, denyut nadi Kakak awal itu berapa. Nanti dikalikan 6. Atau Kakak mau langsung menghitung denyut nadinya selama 1 menit atau 60 detik Kak. Itu denyut nadinya awal berapa. Nanti setelah kakak melakukan gerakan, otomatis kan nanti intensitas denyut nadinya kan akan meningkat Kak. Nanti bedaannya berapa gitu Kak. Dengan melakukan gerakan yang benar. Gitu Kak. Gerakannya juga dengan intensitas moderat atau tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Jadi intinya sedang-sedang saja Kak. Gitu Kak Sumarti. Ada lagi Kak? Jadi cukup Kak. Oh. Yang lain kakak-kakak? Aman, lanjut. Lanjut G. Ini saya bagi dulu di room masing-masing. Nanti satu room itu 2 orang Kak. Ini jumlahnya berarti 13 Kak G. Jadi nanti ada yang 3 Kak G. Nah, lokasinya aman semua kan selain Kak Eko tadi. Kak Agus mesti sarungan ini, pakai sarung ini Kak Agus. Aman. Aman Pakai Kak training, G. Kak? Kira-kira waktunya 10 menit cukup nggak Kak? Oh sebelumnya nanti saya share dulu apa itu Kak link di spreadsheet-nya Kak. Bentar Kak.
Mohon maaf Kak, mic-nya lupa dinyalakan. Gimana Kak, linknya bisa diakses? Bisa, bisa, Pak. Bisa nggih, sudah aman nggih? Kita santai aja Kak. Di link itu kan sudah ada nama-namanya Kak. Nanti seandainya pasangannya kok tidak pas, seandainya Pak Agus nomor 1, Kak Ahmad nomor 2, itu nanti pembagiannya bisa saja Kak Agus sama Kak Eko, atau Kak Agus sama Kak Kak Fajar. Nanti Kak Agus itu gerakannya pilih nomor berapa gitu, nanti bisa dituliskan di sini. Gerakannya nanti bisa diganti nih Kak. Bisa diklik diganti nomor berapa. Terus kakak nanti menuliskan denyut nadi awal dan denyut nadi akhir. Serta kakak nanti mengisi di kolom umpan balik mengenai gerakan pasangan yang dilakukan. Gerakannya sudah dilakukan dengan benar atau gerakannya kurang kurang cepat atau terlalu lambat gitu ya Kak nggih. Udah bisa Kak nggih? Linknya aman nggih? Bagi dulu Kak di background. Waktunya 10 menit apa 15 Kak? Kira-kira 10 menit cukup nggak Kak? 15, Kak. 15 Kak. Lima belas menit nih Kak nggih.
Gimana Kak Andi? Spreadsheet-nya hilang sing mau. Spreadsheet-nya ya aja ditokno to ya. Udah balik ke room besar lagi ini. Akibat rembukan kok. Gimana Kak? Sudah aman Kak? Sambil minum-minum dulu nggak apa-apa Kak, ngopi-ngopi dulu. Nih yang mau catur di lantai rumah saya nih, catur tinggal kasih bidaknya. Oh, siap, nanti rame-rame ke sana nanti Kak. Agendakan ke tempatnya Kak Agus nanti main bersama. Lah catur semua nambani. Iya untuk melantai ya dia. Ngopi, Fer. Nanti kopinya. Umpan baliknya Kak, sekalian dilengkapi nggih. Aku gak iso akses spreadsheet ya. Gimana Kak? Sudah lengkap semua Kak nggih? Coba Kak tadi yang mulai dari kelompok 1 nggih. Silahkan Kak dipresentasikan Kak untuk pasangan yang kelompok 1 tadi Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dapat kelompok 1 untuk gerakan yang nomor 1. Siap Kak. Pasangannya siapa Kak? Sama Bu Sumarti. Yes, siap. Oke. Waktu sebelum melakukan gerakan tadi saya hitung itu tadi berapa tadi? Kok hilang? .75 itu sebelum melakukan gerakan. Setelah melakukan gerakan itu bertambah lebih cepat Pak denyut-nadinya Pak, menjadi 100. Terus dikarenakan tuh setiap habis olahraga denyut nadi itu seseorang bertambah lebih cepat. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, untuk umpan baliknya Kak Khairul. Umpan baliknya gerakannya dari Bu Sumarti sudah benar Pak, sesuai dengan gerakan nomor 1 yang itu seperti gerakan rukuk, sholat itu sama jongkok gitu, menekuk tangannya lurus ke depan. Oke, siap. Dari Kak Sumarti gimana Kak pengamatannya tadi kepada gerakannya Kak Khairul? Ya, Bapak siap menjawab. Untuk tadi kita sudah bersama-sama melaksanakan untuk gerakan yang nomor 1, membungkukkan badan, di mana ujung tangan ini menyentuh ujung kaki. Dan hasil dari saya sendiri sebelum awalnya itu denyutnya itu 70, setelah melakukan kegiatan mungkin itu
tadi saya sampai pada 80 ya Pak. Itu untuk gerakannya kami sudah lakukan maksimal. Seperti itu Bapak untuk hasilnya dari kami kelompok 1. Oke, terima kasih Kak. Jadi intinya netnya meningkat Kak, nggih? Ya Nggih, Bapak. Pak. Nggih. Oke. Nanti untuk selanjutnya tadi Kak Koirul membacakan netnya sendiri ya. Oh, nggih, nggih. Nggih, harusnya nanti untuk di kelompok 2 nanti yang membacakan yang Oh, Hasil baliknya, pengamatannya nggih. nggih, balik yang pengamatan Iya. nggih. Nggih, enggak apa-apa, terima Baik. kasih. Nggih, Nggih, nggih. Pak. Nggih. Dilanjut untuk kelompok yang kedua tadi Kak. Oke, terima kasih kelompok 1, luar biasa. Kelompok 2 silahkan Kak. Kelompok 2 sinten nggih? Saya Kak. Oke, siap Kak. Monggo Kak, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya dari kelompok 2 yang berpasangan dengan Bu Fajar Insila. Setelah saya amati denyut nadi awal Bu Fajar Insila yaitu ada 114. Setelah melakukan gerakan nomor 4, nya bertambah menjadi 132. Terima kasih. Untuk umpan baliknya Kak. Untuk umpan baliknya Bu Fajar sudah melakukan gerakan sesuai gambar dan arahan. Siap, terima kasih. Dilanjut Kak. Untuk pengamatan dari Kak Fajar tadi kepada Kak Sukamto. Untuk pengamatan saya tadi dari awal dari Pak Sukamto tadi awalnya 72, terus yang terakhir berapa Pak? Tiba-tiba mati Pak tadi. Jadi 114. Jadi 111 Kak. Terus umpan 114. baliknya Kak Sukamto melakukan gerakan yang sudah bagus dan baik sesuai dengan gambar dan arahan tadi Pak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 Kak Sukamto sama Kak Fajar Insila. Terima kasih. Dilanjut kelompok 3 Kak. Sinten nggih kelompok 3 tadi? Kak Suyanto. Untuk halo. Ya, siap. Sudah masuk Kak. Kak Naswa sudah masuk. Monggo, silakan. Untuk kami dari kelompok 3 tadi saya dengan Pak Suyanto. Cuman di dalam kelompok kami lihat di spreadsheet sebentar tadi saya gerakan 3, Pak Suyanto gerakan 1. Tapi untuk hasilnya saya sulit mengetahui karena dari aplikasi Pak Suyanto sendiri mic-nya mati dan saya sendiri juga nggak bisa akses spreadsheet ini karena harus pindah ke HP. Di sini wifi mati, mohon maaf. Oke, enggak apa-apa Kak, siap. Jadi ini Kak Suyanto tidak bisa nggih, tidak masuk suaranya nggih. Oke. Siap, terima kasih. Gimana Kak Suyanto? Sudah bisa diatasi atau belum? Untuk mikrofonnya.
Dilanjut aja nggih, nggih. Terima kasih nggih Kak Naswa dari Nggih. kelompok 3 nggih. Oke, luar biasa sekali. Dilanjut ke kelompok 4 Kak. Kelompok 4 saya ya. Lupa nggih Kak. Kelompoknya Iya, Kak. maaf. Ini tadi soalnya Oke. koneksinya putus nyambung terus ini tadi. Siap, siap. Nggak apa-apa Kak. Monggo dilanjut Kak. Pasangannya siapa Baik. tadi Kak? Tadi sama Pak Heri. Halo Pak Heri. Oke, siap. Tadi sempat Siap, nadinya hilang siap. Pak Heri. Nggak ketemu. Nadinya tadi sempat hilang Pak Heri. Sudah ketemu belum? Sudah aman. Sulit carinya Bu Kak, karena apa? Burukan lemak ada. Baik, tadi dari Pak Heri denyut nadi awalnya 66 ya Pak Heri ya. Ya, Setelah melakukan jadi 80. Denyut nadinya. Gerakannya sudah sesuai tadi. Dengan gerakan yang normal ya Bu ya, sedang yang Nggih. benar Bu ya. Aman nggih. Kak Heri kayaknya kok tersenyum terus tadi tuh pasangan sama Kak Cynthia ini. Soalnya tadi katanya Monggo, denyut nadi hilang. monggo dilanjutkan. Cari dulu hilangnya di mana. Nggih, terima kasih Kak Cynthia. Ya. Dari tadi walaupun sedikit ada error ya, Nggih. sinyalnya kurang jelas tadi. Alhamdulillah tugas yang diberikan fasilitator berjalan dengan baik, di mana Kak Cynthia tadi dengan nadi awal 60 dan setelah melakukan gerakan nomor 3 yaitu tadi lari di tempat ya, dan denyut nadinya menjadi 90. Nah, umpan baliknya tadi saya lihat itu apa, ayunan tangannya itu sangat lentur sekali. Jadi kan lebih ringan untuk kalau seandainya lari beneran, nggak lari di tempat. Ngoten nggih Bu, Kak. Matur suwun. Siap. Siap, terima kasih Kak Heri, Kak Cynthia. Oke, dilanjut Kak, kelompok 5 nggih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, rumah saya agak berisik karena baru mulai turun hujan ini. Nah, Siap, tadi nggak saya apa-apa, Kak. terima dengan Pak Eko Budiono. Pak Eko Budiono memilih gerakan yang nomor 1. Tadi di denyutnya di awal sebelum melakukan aktivitas, Pak Eko dapat menunjukkan bahwa dalam 1 menit terdapat 72 denyut nadi sebelum melakukan aktivitas. Tapi setelah melakukan gerakan yang nomor 1, denyut nadinya jadi bertambah menjadi 90 denyut. Ya. Dan tadi gerakan Pak Eko yang ditunjukkan dengan nomor 1, walaupun pakai background katanya di tempat ngopi agak kurang jelas, tapi sudah melakukan gerakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Dilanjut Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya, untuk tadi saya mengamati gerakan Pak Agus sangat serius sekali, sampai ulang-ulang ya Pak Agus tadi ya. Karena saya hilang-hilang terus gambarnya, tak suruh ulang-ulang. Itu yang dapat saya ambil, catat untuk denyut nadi Kak Agus tadi. Yang pertama di denyut nadi awal itu 61 denyut nadi per 1 menitnya. Kemudian setelah melakukan gerakan yang nomor 3, itu gerakan sudah dilaksanakan sesuai arahan, itu
denyut nadinya ya menjadi 82 per 1 menitnya. Jadi setelah melakukan kegiatan, Pak Agus ini denyut nadinya bertambah menjadi 82 denyut nadi per 1 menitnya. Itu terima kasih Kak Fasil. Oke, siap. Terima kasih Kak Agus, Kak Eko. Luar biasa sekali. Walaupun di tempat nanti tadi ya, sambil ngopi Kak, nggih. Banyak orang ya, nggih, tetap semangat melakukan gerakan Kak Eko. Oke, luar biasa sekali. Yang terakhir Kak, kelompok 6 Kak. Monggo silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang tadinya sama Kak Ahmad Sakroni. Ya, Ahmad Sakroni. Tadi di background kami berdua itu ada kendala. Kendalanya dari awal sampai selesai itu terjadi kendala. Yang saya suaranya sampai di tempatnya Pak Roni, suaranya Pak Roni nggak sampai ke tempat saya. Ya jadinya bisa jenengan bayangke, saya berbicara Pak Roni balesnya cuma lewat chat. Saya berbicara Pak Roni balesnya lewat chat. Jadi saya bicara seperti itu sih. Tapi nggak apa, tidak menutup semangat dari Pak Roni tadi sudah mempraktekkan apa yang menjadi pilihannya Pak Roni, yaitu memilih gerakan nomor 3, yaitu lari di tempat. Pak Roni untuk denyut nadi awal itu tadi 74 setelah melakukan gerakan nomor 3 yaitu lari di tempat menjadi 120. Umpan balik dari saya untuk Pak Roni, gerakan yang dilakukan oleh Pak Roni itu sudah sangat sesuai tadi melakukan gerakannya itu selama 1 menit. Gitu. Jadi untuk intensitasnya dari sebelum melakukan kegiatan setelah melakukan kegiatan intensitasnya naik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Roni? Mic-nya bermasalah ya. Ini kata Kak Agus dulu hapus dari aset ini Kak. Siap. Terima kasih kakak-kakak semua, luar biasa sekali Kak. Jadi intinya ini kan tadi contoh pembelajaran role play kepada anak-anak. Jadi intinya itu peserta didik untuk memilih gerakan yang mereka sukai, yang kira-kira anak-anak itu mampu melakukan dan senang untuk melakukannya. Itu Kak nggih. Jadi anak-anak bisa tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK-nya Kak. Oke Kak, dilanjut lagi nggih untuk selanjutnya Kak. Sudah muncul Kak PPT-nya Kak? Belum. Tempat saya belum Kak. Belum, Kak. Yang lain Kak? Belum. Belum. Tempat saya aman. Kalau malam berarti gini Kak nggih. Mohon maaf sekali lagi Kak nggih. Untuk jadwalnya kok ini bisanya malam. Semoga kedepannya nanti bisa pagi terus Kak. Saya juga pengennya pagi jam 10 atau jam 11 gitu Kak. Jadi sinyal juga mendukung, lokasi di sekolahan juga mungkin lebih nyaman. Kalau di rumah kan nanti biasanya kan diganggu anak gitu. Gimana Kak, sudah muncul semua Kak? Tempat saya nggak ada.
Oke, nanti menyusul aja Kak. Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama Kak proses pembelajarannya. Mari merefleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas role play tersebut. Ini ada pertanyaan lagi Kak, pertanyaan pemantik. Menurut kakak-kakak, aktivitas yang dilakukan sudah cukup menggambarkan pembelajaran BJOK yang berpusat pada peserta didik. Kenapa? Yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nanti kakak-kakak silahkan ngisi di eh, Google Slide Kak. Linknya saya sematkan di kolom chat Kak. Linknya bisa diakses Kak. Di situ nanti sudah ada nama kakak-kakak di slide-nya masing-masing Kak. Nanti kakak-kakak silahkan untuk menuliskan jawabannya di slide-nya masing-masing. Sudah aman Kak, linknya Kak, sudah masuk nggih? Bisa diakses nggih? Oke, terima kasih Kak. Izin bertanya, Kak. Ya, siap Kak Ferry. Oh, di sini kan dituliskan menurut Bapak atau Ibu apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK. Nah, ini yang dimaksud itu yang tampilan dari share screen Yang tuh ya, Kak, ya? aktivitas tadi kakak-kakak praktekkan, yang aktivitas role play tadi Kak, dengan tadi membebaskan untuk peserta didik memilih mana gerakan mana yang mereka sukai gitu Kak. Oh, ya, oke, siap. Oke, yang tadi kakak-kakak praktekkan gitu. Siap. Apakah tadi itu sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik gitu Kak. Jadi intinya tadi kakak-kakak itu mencontohkan gitu Kak. Siap, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih Kak Ferry. Monggo dilanjut Kak.
Kak Ferry, tolong pertanyaannya direview kembali, Pak. Gimana Kak? Pertanyaannya tadi, tolong di Google Slide kembali, biar bisa dilihat. Kan di share screen Kak nggih? Ya. Pertanyaannya di slide yang pertama itu ada Kak. Ini muncul Kak. Gimana Kak? Sudah semua Kak? Izin share screen Kak. Oke.
Untuk Pak Agus sudah, karena anak didik dituntut untuk mempraktekkan, mengamati, dan merefleksi secara individu atau kelompok. Pertanyaan kedua tidak ada, saya kira itu sudah cukup bagus, dan penerapan kontak kemandirian, kerjasama, dan tanggung jawab seorang siswa. Kak Andi Prabowo, gimana nih Kak? Bapak Kak, penguatannya Kak Andi, sudah. Maaf Pak Agung, Siap, tadi siap, baru Pak. masuk, Bapak Kak, jadi tidak begitu mengikuti menurut Kak yang Andi. diarahkan sama Pak Agung. Oke, siap ya Bapak Kak. Semoga kedepannya nanti bisa lebih tepat waktu lagi Kak. Biasa gini Siap. pembelajaran tatap maya ya gini Kak. Pasti kendala itu pasti ada Kak. Siap Mana Pak ini Agung. menurut Kak Andi? Iya Pak. Kak Andi jawab sudah, ini gimana ini Kak? Penguatannya Kak. Dari pertanyaan ini Kak Andi. Andi, gimana Kak Andi? Iya Pak, sebentar Pak. Nah, Kak Andi, kita lanjut dulu nggih, Kak nggih. Iya Pak, tinggal dulu enggak apa-apa Pak. Oke, Kak. Sudah muncul Kak PPT-nya Kak? Oke Kak. Ini Kak, kita lanjut Kak. Jadi peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL itu peran guru bertindak sebagai fasilitator, untuk peran peserta didik atau siswanya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Yang kedua, mengaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Peran murid berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan peran guru yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Peran peserta didik mengaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Peran guru selanjutnya membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Peran guru yang terakhir mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil
belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Peran peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, di dalam SCL ini, atau Student Centered Learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi atau kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Di dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi intinya itu kita sebagai guru hanya sebagai berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran di dalam model SCL ini, Kak. Jadi dan guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Anak-anak bisa mencari sumber belajar lain, bukan hanya dari gurunya. Bisa anak-anak itu dari media sosial atau video-video pembelajaran lain, atau bahkan dari lingkungannya sendiri, atau bahkan dari rekan-rekannya sendiri. Jadi anak-anak itu bisa menemukan sumber-sumber belajar lain selain dari guru. Jadi guru itu bukan satu-satunya sebagai sumber belajar anak. Di SCL sendiri itu atau Student Centered Learning adalah suatu model metode atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Peserta didik akan mengembangkan minat dan motivasinya dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri sesuai jenjangnya. Nah, ini jenis-jenis pembelajaran SCL, Kak. Apa yang pernah kakak-kakak praktekkan dalam pembelajaran di sekolah kakak-kakak masing-masing ini? Ini jenis-jenis pembelajaran SCL. Ada 9, Kak. Yang pertama, small group discussion. Yang kedua, role play and simulation, kayak yang tadi kakak-kakak praktekkan. Yang ketiga, discovery learning. Yang keempat, self-directed learning. Yang kelima, comparative learning. Yang keenam, contextual learning atau CL. Yang ketujuh, problem based learning atau PBL. Yang kedelapan, collaborative learning atau CBL. Yang terakhir, project based learning PJBL, yang biasanya sering kita pakai kan PJBL atau PBL itu, Kak. Lanjut, Kak, untuk aktivitas yang kedua, ini karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, memahami karakteristik dan minat anak. Ini ada jasmani, sosial, emosional, mental, ini karakter anak dari. Nah, ini kakak-kakak nanti coba, Kak, cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai dari karakter atau aktivitas ini, bidangnya nanti bidang jasmani, sosial, emosional, atau mental di usia berapa gitu, Kak. Kira-kira yang pertama ini, Kak. Aktivitas yang pertama, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu kira-kira anak panahnya ini menuju bidang yang mana, Kak? Jasmani. Jasmani. Kira-kira lanjut ke usia berapa, Kak? 34. 0-2 tahun. 0 sampai 2 tahun ada merangkaknya. Ya, betul, Kak. Jadi untuk yang pertama ini maksudnya bidang jasmani di usia 0 sampai 2 tahun. Untuk yang kedua, Kak, anak-anak pada usia
ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Kira-kira ini di bidang apa, Kak? Sosial. Sosial, emosional, mental, sosial. Kira-kira di usia berapa ini, Kak? Anak-anak sudah mulai mengembangkan rasa diri mereka. 3 sampai 3 sampai 4. 4 tahun. 3 sampai. Urut. 3 sampai 4 tahun sudah bisa nih, Kak. Oke, dilanjut yang ketiga, Kak. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens, seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Ini lebih kompleks lagi, Kak. Kira-kira masuk di mana, Kak? Bidang mana ini, Kak? Emosional. Di usia berapa, Kak? 12 tahun. 6 sampai 12 tahun ya. Ya, 6-12 tahun. Ada kesedihan, Emosional 6 sampai 12 tahun. Ya, kemarahan. Udah mulai ada rasa kecemburuan juga. Yang terakhir, Kak, ini anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Ini sudah bisa mulai mengelola dan memahami emosinya mereka sendiri, Kak. Serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Mana ini, Kak? mental. Usia. Mental usia 12 sampai 18. Oke, Kak, kita lihat panahnya yang benar, Kak. Oke, ini, Kak. Jadi untuk yang terakhir dulu, Kak, ya. Nah, anak-anak ini mulai belajar memahami dan mengelola emosi mereka sendiri. Nah, itu masuknya di bidang mental, itu usianya di 6 sampai 12 tahun. Aslinya ini bisa masuk nggak, Kak, ke usia 12 sampai 18 tahun, Kak? Bisa. Memahami dan Bisa, Kak, ya? emosi mereka untuk berorganisasi, Pak. Ya, oke, kita lanjut lagi, Kak. Nah, mari diskusi, Kak. Ini nanti kakak-kakak bisa tulis di kolom chat aja, Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silahkan kakak-kakak tuliskan di kolom chat aja. Atau langsung saja kakak-kakak ada yang mau menjawab dengan present, open mic. Tidak apa-apa, Kak. Atau ditulis di kolom chat, Kak. 2 menit ya, Kak, ya. Oke, Kak Sumarti, terima kasih. Monggo, Kak. Langsung saja, Kak. Penting izin menjawab nih, Bapak. Pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, di mana setiap anak itu kan mempunyai keunikan masing-masing. Mereka mempunyai minat, potensi, gaya belajar yang berbeda. Jadi guru perlu mengetahui dari karakteristik peserta didik tersebut untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih, Kak Sumarti. Jadi anak-anak itu akan memilih minat dan kemauannya sendiri, Kak, dalam pembelajaran, Kak. Oke, siap. Terima kasih, Kak Sumarti. Monggo, Kak Agus. Silahkan, Kak Agus. Ya, terima kasih. Walaupun di sini hujan deras, pasti terdengar dari situ semua, ya. Aman, Kak. Aman. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Itu sangat penting karena apa? Kita konteksnya guru olahraga, ya. Kembali lagi ke minat tadi dalam pembelajaran. Kalau kita tidak mengetahui karakteristiknya, nanti kita untuk mau
mengasih materi pembelajaran kalau tidak mengetahui karakteristik peserta didik itu kita juga sangat kesusahan, karena anak itu walaupun sama usia tapi belum tentu minat dan karakteristiknya itu sama. Jadi itu memang sangat penting kita untuk mengelompokkan karakter-karakter anak itu untuk menerima untuk kita fasilitasi dalam melakukan konteks pembelajaran sesuai dengan minat dan dari peserta didik itu sendiri. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Kak Agus, luar biasa sekali. Jadi intinya kita sebagai guru harus tahu dan bisa ya Kak ya, untuk mengetahui karakteristik peserta didik kita. Jadi nanti kita dalam proses pembelajaran kan lebih enak, lebih menyenangkan, dan lebih apalagi ya untuk anak-anak itu biar kita itu bisa maksimal dalam penyampaian materi kita enggak Kak? Oke, terima kasih Kak. Ada lagi Kak? Lanjut Oke. Oke. Bose mendal dewe bose. Nah, Pak Agus, monggo diganti fasilitatornya. Allah sudah menunjukkan umat-umat. Bergasi. Awas kono. Maaf Kak, terpental tadi ya Kak? Ya, kenapa terpental Kak Ferry? Mas Dayat itu dijoroke sampai ya, mana tadi Kak? toh. Bentar Kak, tak ulangi lagi Kak. Sama Kak, sinyalnya di sini juga malam ini agak tidak bersahabat ini Kak. Sudah tampil Kak? Sudah muncul? Sudah. Tadi sampai sini Kak nggih. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, di sini ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, ini merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi atau konten. Yang terakhir, diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah ini Kak, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 di LMS kakak masing-masing,
Di sini adakah kendala kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Ini Kak, setelah sesi ini nanti kakak-kakak mengunggah hasil refleksi di modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi kakak-kakak. Nah, pada akhir sesi kita hari ini Kak, yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Jadi nanti kakak-kakak jangan lupa untuk mengunggah tugas-tugasnya. Sekali lagi, saya mohon untuk kakak-kakak tidak sampai kelewat due date-nya kan. Nanti kalau kakak-kakak kirim lewat due date-nya itu kan muncul tulisannya merah ya Kang ya. Nah itu Kak, nanti kakak-kakak diharapkan setelah tatap maya, kalau ada waktu ya kalau bisa diadakan waktunya Kak, untuk sebentar-sebentar untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang ada di LMS-nya kakak-kakak. Ini Kak, untuk sesi kita hari ini sudah habis dan materi yang saya sampaikan insya Allah sudah semua. Kira-kira ada penguatan dari kakak-kakak untuk materi kita hari ini Kak? Dari Kak Agus atau Kak Sumarti? Atau kakak-kakak yang lain, monggo. Gimana Kak? Atau ada ya, monggo silakan Kak Eko. Ya oke, terima kasih Kak Agung. Dari pembelajaran tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sampai saat ini mungkin saya pribadi itu sebagai guru itu sangat berdosa sekali kepada anak-anak. Mungkin ya secara pribadi ya, karena kita masih berdasarkan pada hasil bukan prosesnya. Jadi yang tadi yang saya terima, mungkin kalau ada penghisapan ya, mungkin saya yang pertama kali guru yang masuk neraka itu. Mungkin Pak Agus ya. Ya, karena kita masih kenyataannya kita masih berdasarkan hasil. Karena tuntutan mungkin ya seperti Popda, seperti apa, kita kan mengejar itu ya. Padahal kalau kita mensikapi dalam pembelajaran ini itu menyenangkan sekali. Kita cuma jalan-jalan sama anak, prosesnya seperti apa ya, berproses pada anak-anak gembira itu ya. Tapi kenyataannya mungkin saya pribadi, mungkin untuk teman-teman yang lain mungkin sudah sesuai dengan pembelajaran yang sekarang ya. Itu mungkin itu Pak Agung penguatan saya bisa introspeksi diri bahwa pembelajaran sekarang adalah berdasarkan proses dan bertumbuh pada siswa sentris atau pada siswa itu. Terima kasih Kak Agung. Ya, terima kasih Kak Eko. Betul sekali Kak. Sebenarnya juga mungkin saya juga belum maksimal Kak. Dulu saya sebelum mengikuti kegiatan JGP dan kegiatan PKG ini, saya juga sama seperti Kak Eko itu. Intinya kita itu sebagai guru PJOK kalau bisa ya membuat anak berprestasi, menciptakan bibit-bibit atlet yang untuk menghadapi di dalam kegiatan Popda itu. Jadi intinya kita itu pembelajarnya harus apa ya istilahnya pelatih itu ngedrill siswa terus itu untuk bisa di cabang ini kan gitu. Tapi alhamdulillah semakin kesini ya semakin berkurang lah Kak. Walaupun dalam pikiran masih ada beban kita sebagai guru PJOK itu
kalau pas ada event-event, kalau anak didiknya tidak apa ya, tidak terus berprestasi lah istilahnya, kita kan beban sendiri Kak nggih. Tapi nggih, kembali lagi itu kepada diri kita, sebenarnya kita itu kepada peserta didik kita itu bisa menciptakan suasana belajar, lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Tidak ada paksaan dan tidak ada tuntutan kepada anak-anak didik kita. Itu Kak nggih. Jadi intinya itu pembelajaran berdiferensiasi atau ASL itu sebenarnya ya sangat bagus sekali Kak kalau kita terapkan. Jadi peserta didik kita akan lebih semangat, lebih nyaman kepada kita, lebih enak dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih Kak untuk hari ini. Ada kakak lagi yang mau ada penguatan lagi? Kak Roni, monggo Kak, silakan Kak. Sudah cukup. Ini mikir mati. Oh ya, maaf Kak, maaf. Sudah Kak, sebelum kita akhiri Kak, kira-kira ada unek-unek apa Kak di LMS Kak? Tugas-tugas apa? Kalau saya boleh berpesan ya, cuma itu tadi Kak. Kalau bisa tugas-tugasnya Kak, jangan sampai kelewat due date. Terus nanti seandainya apa itu kita pembelajaran tatap maya ya usahakan kita sama-sama tepat waktu Kak gitu biar molornya nggak banyak gitu. Monggo Kak Agus gimana Kak? Ya terima kasih Kak fasilitator. Terima kasih kemarin atensi saya yang terus terang dari teman-teman. Kemarin saya japri sendiri dengan Kak Agung perihal masalah LMS. Ya kita sebagai kelompok 9 ini semoga kita selalu diberikan kekuatan, diberikan kekompakan, diberikan satu kesatuan. Amin. Kita semua harapan bisa lulus bersama-sama. Kemarin saya WA dengan Kak Agung supaya untuk segera sebelum kita jauh LMS yang mungkin ada kelewatan kita karena banyaknya kesibukan, kadang kan juga namanya manusia, seteliti apapun pasti akan terlewat satu atau dua yang terlewat. Kemarin saya meminta untuk dicek secara berkala, apabila ada yang terlewat segera untuk diingatkan supaya kita tidak terlalu jauh. Nanti tahu-tahu kalau kita sudah jauh, sebenarnya yang paling bawah sana belum diisi kan kita juga repot sendiri. Ya sekali lagi terima kasih Kak Agung, kemarin sudah terpenuhi atau terrealisasi. Semoga dalam kelompok ini selalu terus maju dan terus berkarya. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Kak Agus, luar biasa. Ya sebelumnya terima kasih Kak Agus, kemarin sudah itu secara tidak langsung juga mengingatkan saya Kak Agus, terima kasih sekali. Sebenarnya itu kalau ada kakak-kakak yang terlewatkan atau di dalam tugas yang modul yang belum diunggah, itu biasanya saya japri langsung Kak. Jadi mohon maaf saya tidak lewat grup, takutnya nanti ya nggak enak lah sama yang lain gitu. Jadi saya japri saja. Kalau tugasnya di modul ini belum diunggah Kak, silahkan kan gitu. Atau lebih enaknya gimana Kak caranya untuk menyampaikan Kak? Saya juga bingung Kak. Atau di grup atau bagaimana gitu Kak? Baiknya gimana Kak? Gimana Kak Agus ini? Monggo yang lain apa minta satu atau di grup, karena kita grup di sini kan satu kesatuan, satu kelompok, atau bagaimana, atau merasa canggung atau tidak jika di-share di grup. Monggo yang lain bisa untuk memberi sedikit gambaran. Di japri aja. Di japri aja Pak Agung. Ya. Kalau saya bebas japri atau di grup saya enggak apa-apa lah. Berarti kalau nggak di japri berarti aman Pak Agus, ngoten mawon Pak Agus. Gitu. Kalau saya diingatkan ya. Di japri juga ada berarti Pak Agus nggak ada japri aman. Kalau di japri berarti tugasnya belum selesai gitu. Yang penting pokoknya kita kelas 9 tetap kompak, tetap solid Kak nggih. Siapa tahu saya kalau yang penting semoga kita dengan nilai yang terbaik Kak. Oke. Yang penting itu kan kemarin itu
yang paling tinggi di presensi ya Kak nggih, untuk kriteria kelulusan. Nggih usahakan Kak, pertama ini Kak Suyanto nggih mohon maaf nggih, kemarin sampai ketinggalan 2 sesi dan belum masuk grup gitu Kak nggih. Mohon maaf sekali dari pihak kami juga mungkin kurang aktif untuk berkomunikasi dengan Kak Suyanto. Oke, sudah cukup Kak? Ada lagi Kak? Cukup ya? Cukup Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah terlewati. Semoga ilmu yang kita dapatkan di modul-modul 1.3 ini bermanfaat buat kita semua sebagai kita pendidik untuk anak-anak kita nantinya, berkah kita semua. Sebelum kita tutup, saya minta salah satu dari kakak untuk memimpin doa. Monggo Kak, silakan Kak. Kak Ari, monggo Kak Ari, silakan dipimpin. Siap, Pak Kasih. Mari kakak-kakak semua, alhamdulillah hari ini diberi kelancaran. Semoga ke belakangnya kita juga diberi kelancaran pula. Ya, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Fasi. Aku. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Hari sudah memimpin doa. Oke. Izin stop rekam Kak nggih. Siap. Oke Kak, kita akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih semua kakak-kakak atas partisipasinya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya Kak ya. Mohon untuk kameranya biar kita kelihatan pokoknya tetap kompak. Kak Ferry mana nih Kak Ferry nih? Kamera Kak Ferry. Nah, Mas Ferry, ayo Mas, tunjukkan pesona Mas. Kayak apa ini Kak? Kayak apa Kak? Nah, ini di tempat saya belum tampil semua. Yang belum berapa orang Kak? Agung Oke, abaikan saja Kak. Abaikan saja Kak. Tuh Kak sini. Kak Fajar mau tanya apa Kak Fajar? Besok itu pertemuannya jam berapa ya? Apa seperti biasa jam 10? Di mana Kak Fajar? Untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kayaknya nanti di hari Jumat nggih. Iya. Tanggal 4 Iya. Ya nanti itu satu JP saja Kak. Berarti nanti kira-kira baiknya jam berapa Kak? Sebelum Jumatan nggih. Jam 9 atau jam 10 Kak? Itu 1 JP Kak. Ya cuma 1 JP kayaknya Kak. Jam 10 gimana? Kakak-kakak yang lain. Gimana kalau jam 10 nanti selesai ya mentok jam 11 Kak. Iya. Kalau enggak molor nanti. Jam 9 juga enggak apa-apa lah. Enak awal jam 9 nanti. Pas ngajar itu jadi ngobrol agak molor sedikit enggak apa-apa. Kalau nanti jam 10 1 jam harus kita sudah dipanggil sama suara masjid nanti. Siap. Kalau saya ngikut saja kakak-kakak. Enaknya gimana? 9 ya. 9 ya. 9 oke sepakat. Masuk. Oke. Yes, Jam 9. Kakak ketua gimana ini kakak ketua sepakat oke? Oke, siap masuk Pak. Oke, siap. Ayo siap Kak. Kita dokumentasi dulu Kak. Yuk, biayanya. Gaya apa nih Kak?
Gaya apa nih, Kak? Bagus, kayak apa bagus? Di kanyepen. Kayak Yuk, tidur. siap. 1. Pak Roni malah guyu ya. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo ganti gaya. Gaya opo? Oke. Yuk, Aku 1, gaya 2, isin. 3. Ini belum muncul satu ini. 3. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih.